Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas contoh soal dari kesebangunan. Contoh soalnya seperti ini. Jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS pada gambar di bawah ini adalah sebangun. Jadi ada dua bangun jajar genjang dan ini adalah sebangun. Tentukan panjang AB dan besar X serta sudut QRS. Ada 3 pertanyaan di sini. Nanti akan kita jawab, kita bahas penyelesaiannya bagaimana. Dari contoh soal ini ada dua bangun jajar genjang ABCD dan PQRS. Ini adalah sebangun. Sebangun ini mengartikan bentuknya sama ya, namun dengan skala yang bisa berbeda. Bisa berbanding senilai gitu ya. Di sini jajar genjang yang ABCD terlihat lebih besar daripada PQRS. Nah, ini bentuknya sama, sudut-sudutnya juga mempunyai besaran yang sama, namun panjangnya yang berbeda. Nah, ini masih disebut sebangun. Karena syarat yang menunjukkan sebangun yang pertama itu bangunnya bersesuaian. Berarti sesuai ya, mirip. Kemudian panjang-panjang dari sisi-sisinya itu berbanding senilai gitu ya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama kita mencari panjang dari AB. Panjang dari AB. Ini bisa kita gunakan perbandingan senilai dari AB ini sama panjangnya atau berbanding senilai dengan panjang dari PQ. Nah, kita pakai perbandingan senilai di mana AB per PQ ini sama dengan kita cari panjang-panjang dari jajar genjang yang sudah kita ketahui dari soal, yaitu AD ini ada 9 cm, kemudian QR ada 6 cm. Kita gunakan dua sisi itu untuk membandingkan dari AB per PQ. Ini kita pakai AD per QR karena sudah diketahui. Kita pakai yang sudah diketahui ya, jangan sampai kita gunakan yang belum kita ketahui nilainya di dalam soal. Itu akan tidak ketemu gitu ya. Kita bisa mensubstitusikan nilai-nilai dari 6 cm, 8 cm dan 9 cm ke dalam perbandingan senilai ini. AB yang akan kita cari maka masih utuh AB. PQ itu sama dengan 8 cm, AD 9 cm dan QR 6 cm. Maka kita masukkan akan menjadi AB per 8 sama dengan 9 per 6. Sampai sini kita bisa proses operasi bilangan. Dari sini ruas kiri ada per 8, pembagian 8 kita pindah ruaskan ke ruas kanan jadi perkalian, maka akan jadi AB sama dengan 9 kali 8 per 6. 9 kali 8 adalah 72, dibagi 6 maka AB sama dengan 12. Ini bisa kita artikan bahwa panjang dari AB adalah 12 cm. Kita langsung kasih belakangnya cm bisa. Ini untuk pertanyaan yang pertama sudah terjawab panjang AB. Dan yang kedua besar X. Kita bisa mencari besar sudut X di mana X ini sama atau sama dengan sudut PQR. Di dalam dunia persudutan ya, sudut itu kalau digambarkan dituliskan di sini sudut PQR, maka sudut yang kita cari adalah di titik Q, di titik yang tengah Q.
PQR. Makanya sudut X ini sama atau bisa diartikan sama dengan sudut PQR ya, sudut PQR di titik Q. Titik Q ini ya sama dengan sudut X. Nah, kita akan cari besarnya sudut X. Besar sudut X ini karena dua jajar genjang ini sebangun dan ini saling berhadapan ya, menghadapnya saling berhadapan, maka sudut Q ini adalah sudut paling kanan di dalam di dalam bangun PQRS. Nah, ini akan sebangun atau sama nilainya dengan sudut yang paling kiri dari jajar genjang ABCD, yaitu sudut DAB atau di titik A, sudut di titik A. Kita bisa bandingkan atau bisa membuat persamaan bahwa sudut BAD ini sama dengan sudut PQR, nilainya akan sama. Sedangkan sudut PQR itu sama dengan X, kita bisa tuliskan X, dan sudut BAD adalah 60, maka kita bisa tuliskan 60 derajat. Jadi besar sudut X adalah 60 derajat karena di sini bentuk sama dengan semua. Sudut BAD sama dengan sudut PQR sama dengan X dan sama dengan 60 derajat. Jadi sudut BAD ya 60, sudut PQR ya 60, sudut X juga 60 derajat. Nah, ini yang kedua sudah kita jawab, besar X ini 60 derajat. Dan yang terakhir sudut QRS. Saya ulangi bahwa ketika ada tulisan sudut QRS maka fokusnya adalah pada titik R. Titik R ya. Berarti yang akan kita cari sudut yang berada pada titik R, titik yang di tengah dari ketiga huruf ini, QRS. Nah, untuk mencari sudut QRS ini kita bisa mengetahui bahwa jajar genjang itu jumlah besar sudutnya itu sama dengan 360 derajat. Jumlah total dari sudut PQRS jajar genjang itu sama dengan 360 derajat. Nah, di sini yang hanya diketahui adalah nilai X, sudut X yang sudah kita cari sebelumnya 60 derajat. Maka kita harus mencari yang lainnya kalau mau mengetahui berapa masing-masing dari sudut. Tapi karena sudah kita ketahui jajar genjang itu 360 derajat, kita pakai dua sudut saja. Sudut R atau Q ya, R dan Q ini adalah separuh dari atau setengahnya dari sudut besar sudut PQRS jajar genjang. Nah, setengahnya dari 360 derajat ya berarti tinggal dibagi dua, 180 derajat. Ini untuk dua sudut di titik R dan titik Q ini 180 derajat. Nah, sampai di situ gambarannya sudah bisa kita cerna bahwa sudut keduanya ya kalau dijumlahkan ini 180 derajat, sedangkan Q-nya sudah diketahui, maka R bisa kita cari. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ini sudut QRS sama dengan 180 dari keduanya ini dikurangi dengan sudut X atau sudut PQR yang sudah kita cari tadi, maka akan ketemu 180 derajat dikurangi 60 derajat sudut PQR yang tadi sudah kita ketahui. Nah, sudut QRS maka akan jadi sama dengan sudut sejumlah 120 derajat. Itu cara menghitung sudut QRS. Dari yang sudah diketahui cuma satu sudut, kita ambil dua sudut dari jajar genjang. Karena 4 sudut itu 360, dua sudutnya setengahnya saja 180. 180 dikurangi dengan sudut di titik Q yang sudah kita ketahui, maka diketahuilah sudut di titik R atau sudut QRS 120 derajat. Begitulah proses pembahasan dari kesebangunan antara dua jajar genjang ABCD dan PQRS.
mencari panjang AB, mencari besarnya sudut X dan sudut GRS. Jika masih bingung, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Jika punya pertanyaan matematika seputar soal-soal yang masih bingung, yang susah untuk dijawab, silakan tuliskan juga di kolom komentar. Semoga saja saya bisa menjawab dan saya bisa upload di waktu yang secepat mungkin. Kalau memang tidak bisa kita jawab secepat mungkin, ya akan kita jawab di hari Sabtu dan Minggu. Itu saja untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.